Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usini wa yakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, murid-murid semua SMP Negeri 13 kelas 7 dan kelas 8 yang berbahagia. Silahkan duduk yang rapi. Masih ada yang duduknya kesulitan untuk bersilah, kasih kesempatan buat teman di samping kamu untuk bisa duduk dengan rileks. Sudah semua? Kita baca bersama-sama acara hari ini dari atas. 1, 2, 3. Terima kasih. Masih ada yang hanya melihat saja, mulutnya belum mengucapkan. Coba sekarang kita baca kalimat yang paling bawah bersama-sama yang semangat. 1, 2, 3. Pandangannya melihat kepada tulisan, bukan melihat saya yang ganteng. Karena tadi ada yang mengucapkan tapi nggak melihat ke tulisan, dia hanya meniru saja. Coba satukan antara pandangan, ucapan, dan juga dalam hati dipahami. Karena kalimat ini menggunakan bahasa Indonesia, semuanya mesti paham. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekarang kata-kata dirimu diganti dengan diriku. Belum. Saya kepengen mendengarkan suara-suara siswi, murid-murid putri. Coba dibaca dengan kompak. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang murid putra. 1, 2, 3. Ikuti kata-kata saya, kita muliakan majelis ini dengan berdoa kepada Allah. Di tempat duduk, siap. Gerak. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
Kita buka dengan bacaan basmalah sekali lagi. 1, 2, 3. Peace. Tadi ketika MC memimpin kita untuk mengucapkan basmalah, tidak ada satupun yang mengucapkan basmalah. Ketika acara ini mau kita mulai, MC, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Ternyata saya lihat hanya beberapa yang mengucapkan basmalah. Padahal penting nggak kata-kata basmalah dalam kehidupan ini? Maaf untuk yang non muslim tidak menjadi masalah mengikuti forum ini, tapi kalau ada forum lain tidak jadi masalah. Seorang muslim kok melakukan perbuatan tanpa didahului dengan basmalah, ada maknanya nggak? Ada atau tidak? Bahkan ketika kita menyembelih ayam dan tidak mengucapkan basmalah, daging ayamnya menjadi haram. Maka kalimat basmalah itu penting atau tidak? Tidak hanya penyembelihan ayam, bahkan hari ini pun kita hadir ke sini, semuanya akan kita serahkan agar di hadapan Allah menjadi amal kebaikan. Betul tidak? Maka duduk kamu hari ini, duduk kita, apa yang kita lakukan, kita serahkan pada siapa? Akan kita serahkan pada siapa? Yakin? Kalau perilaku kita akan kita serahkan pada Allah, duduk kalian akan kalian serahkan pada Allah, duduk macam apa yang akan kamu serahkan pada Allah? Duduk jegang kah? Duduk santai kah? Dengan ngobrol sendiri kah? Ada yang masih ngobrol? Bisa dibayangkan. Kalaulah kita niat akan kita serahkan pada Allah, maaf, suatu saat seandainya kamu punya kekasih, mas, mbok tolong aku tukokke sandal mas. Ketika yang meminta sandal adalah kekasih kita, kira-kira sandal apa yang akan kita berikan? Sandal jepit? Ya enggak lah, paling tidak apa? Sandal yang terbaik yang disukai oleh kekasih kita. Betul. Hari ini kita akan, bahkan tidak hanya hari ini, setiap hari kehidupan kita akan kita serahkan pada Allah. Terbukti gimana? Inna sholati, terus inna sholati, sungguh sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, akan kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu syukur atas kesehatan, kesempatan dipertemukan di forum yang indah ini dengan ikrar kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam berjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suasana dalam kita semuanya. Tema yang kita bawa adalah apa tadi? Baca bersama 1, 2, 3. Temanya. Baca bersama 1, 2, 3. Buatlah dirimu untuk selalu siap. Bayangkan tadi pagi berangkat dari rumah, setelah mandi kita berkaca, bercermin, dalam rangka apa? Biar ketika orang melihat kita secara fisik mereka senang, biar mereka tahu kalau kita berpenampilan tidak acak-acakan, ketika kita pakai jilbab kemudian rapi jilbabnya, biar orang melihat kita itu senang. Itu maknanya, dimanapun mestinya kita siap untuk dinilai agar diri kita baik. Allahumma amin. Baik. Mohon maaf karena waktunya, Bapak Ibu nuwun sewu, nanti kalau sudah jam 9 diingatkan, karena saya harus meninggalkan tempat ini untuk di kegiatan tempat lain. Biar kayak orang sibuk. Nah. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada yang bisa baca? Baca mas. Gak apa-apa. Dibaca. Sebisanya. Baca. Yang lain diam. Yuk. Man salaka tariq
ya tami sufi ilman. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Nah, sekarang yang mbak-mbak, iya. Kalau saya lewat depannya deg-degan, janu-janu nyong. Bisa baca? Bisa? Oke. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Subhanallah, tepuk tangan dong buat teman kita ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, ikuti. Man salaka torikon. Ulangi dari depan. Lanya tidak panjang. Man salaka torikon bareng. Yaltamisu fihi ilman. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Lihat saya. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Lihat saya. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Masih kelirik-kelirik ke sana. Coba kita coba kemampuan kita menghafal dalam waktu 1 menit. Bisa nggak kita menghafal kalimat ini? Saya bimbing. Ulangi lagi. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Sekali lagi. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Bareng 1, 2, 3. Berani mengucapkan, angkat tangan. Ayo. Yang baru saja. Nggak ada yang berani. Ayo. Ulangi lagi, kita bantu. 1, 2, 3. Mansal ilman. Ayo bareng-bareng. Ilman bareng. Oke, kita bantu dengan terjemahannya. Mudah-mudahan bisa mempermudah hafalannya, ya. Walau tidak saya tulis terjemahannya. Man, apa artinya man? Siapa? Barang siapa? Salaka yasluku. Berjalan, salaka yasluku. Maka ada suluk, ada sluku batok. Itu dari usluk batnuk. Aslinya bahasa Arab. Cuma ilah Jawa kan nggak bisa bilang usluk batnuk. Jadinya sluku batok. Nah begitu. Oke, salaka artinya berjalan. Torikon apa torikon? Torik apa torik? Jalan, bagus. Yaltamisu, iltamasa yaltamisu artinya mencari. Ilman, apa ilman? Ilmu, berarti kira-kira artinya apa? Barang siapa yang berjalan, terus dalam rangka mencari ilmu. Hafal ya? Yuk, bareng. 1, 2, 3. Oh, kok barang siapa bahasa Arabnya? Barang siapa? Ya boleh. Bahasa Arabnya. 1, 2, 3. Ya, oke. Harusnya seusia kalian tuh lebih mudah sekali menghafalkan. Ini hadis Rasul saya hafalkan ketika saya seusia kalian semua. Ya dulu saya juga pernah kecil. Tapi ketika kita menghafalkan di waktu usia-usia masih muda seperti kalian akan bertahan terus sampai tua.
Ya, ulangi lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman bareng. Kalau kita lanjutkan hadisnya, kalimat berikutnya adalah lah itu. Ikuti. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Singkatnya saja, barang siapa berjalan dalam untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, apa kata Rasul? Sahhalallah. Sahala itu dia dimudahkan. Siapa yang memudahkan? Allah. Dia akan dimudahkan oleh Allah tariqan, jalan ilal jannah, menuju ke surga. Silahkan ditulis terjemahannya, saya diktekan. Karena ringkasan setelah ini harus langsung dikumpulkan. Tidak usah menunggu besok-besok. Kalau besok nyontek punya temannya. Yang nggak bawa catatan beresiko dianggap hari ini nggak hadir karena nggak mengumpulkan catatan. Setelah acara ini selesai, catatan langsung dikumpulkan. Barang siapa? Judulnya dulu. Judulnya apa judulnya tadi? Judulnya apa? Kajian Muharram. Temanya. Ya, temanya itu tulis paling atas. Ada yang nggak bisa nulis? Oh, nggak bisa. Ya terima kasih. Nggak apa-apa, bagus. Latihan. Maksudnya nulis Arab toh? Iya. Judulnya apa tadi? Buatlah dirimu untuk selalu siap dinilai. Udah ditulis? Oke, bagus. Bawahnya sabda Rasulullah. Bawahnya sabda Rasulullah. Ini sabdanya, bisa ditulis? Bahasa Arabnya bisa nulis? Bisa? Bagus kalau bisa. Coba yang bisa nulis bahasa Arab, angkat tangan. Bahasa Arab, bisa nulis bahasa Arab, angkat tangan. Nggak pada bisa? Nulis bahasa Arab. B, A, H, nggak bisa? Oke, kalau nulis Arab lah begitu. Oke, langsung terjemahannya aja. Sabda Rasul, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang berjalan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, terus maka Allah akan, ini kertasnya mana? Nah ini, oh sudah, kok nggak nyatet? Oh, pulpennya gantian, bawa kertas tapi nggak bawa. Bagus, alhamdulillah. Ada yang bawa pulpen nggak bawa? Bagus, alhamdulillah. Ada yang nggak bawa pulpen nggak bawa? Bagus, alhamdulillah. Masih ikut acara ini. Ada juga yang tidak berangkat jadi nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, nggak hadir. Bagus nggak? Bagus, masih hidup. Ya, kita doakan aja. Ya. Maka akan Allah mudahkan, untuk masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sudah? Cukup? Oke. Ditutup lagi. Ditutup, semuanya ditutup. Bukunya ditutup, pulpennya ditaruh. Yang belum rampung nggak apa-apa, dirampungkan nanti. Oke, ditutup semuanya bukunya. Nanti googling juga bisa, ya, hadis ini.
Kira-kira artinya apa hadis ini? Artinya apa kira-kira? Maksudnya hadis ini apa kira-kira apa? Hari ini kalian dari rumah menuju ke sekolah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Mencari ilmu. Bareng. Kira-kira hadis ini menguraikan tentang apa yang kita lakukan atau tidak? Kemudian apa kata janji Rasul pada siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu? Apa kata Rasul? Akan dimudahkan masuk surga. Allahumma. Allahumma. Oke. Tidak kita perpanjang hadis ini, bisa dirasakan mestinya semangat ini tidak hanya hari ini. Kamu yang kelas 7 masuk di SMP Negeri 13 dari bulan Juli 2025, sekarang Juni 2026, bukankah setiap pagi datang ke sekolah untuk mencari ilmu? Kelas 8 dari 2024 sampai 2022, 2 tahun di sini, bukankah setiap hari kita datang ke sini mencari ilmu? Betul? Yang jadi masalah adalah pahamkah kita bahwa memang kita setiap hari mencari ilmu? Jika tidak, hari ini kita kembali mengingatkan, saya mengingatkan pribadi saya dan kamu semuanya, mari kita luruskan bahwa setiap hari seorang murid tidak lain dilakukan dalam rangka mencari ilmu, dan yakinlah ketika kita niat mencari ilmu, Allah mudahkan kita masuk surga. Allahumma amin. Baik. Satu hal yang tadi sudah kita syukuri bersama, hari ini anak-anak sekalian, adik-adik kamu SD sedang berlumba-lumba mereka mencari SMP. Bahkan ada loh yang mereka mau masuk SMP mikir-mikir, bisa nggak ya sekolah di SMP? Mungkin bagi yang keluarganya sempurna, ada bapak ibunya, ada yang membantu memikirkan. Coba bagi saudara teman kita yang hari ini tidak bisa bertemu dengan bapak ibunya, mau sekolah ke SD, ke SMP, sulit loh mikir nanti siapa yang membiayai. Maka mestinya hari ini kita cukup bahagia karena kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi keluarga besar SMP Negeri 13. Sehingga nonton promosi, mohon hari ini silakan ketika kamu semua punya teman adik yang hari ini menentukan sekolah ke SMP, ajak bersama-sama masuk bergabung dengan SMP Negeri 13 Purworejo. Siap? Ya, nanti silahkan aja teman-teman adik-adik kamu. Baik. Tadi sudah, langsung berikutnya agak saya percepat. SMP Negeri 13. Gimana tadi? Cerdas, berkualitas, tanpa batas. Yuk, yang kompak. SMP Negeri 13. Semuanya angkat tangan, yang tidak angkat tangan tak suruh maju ke depan, praktek di depan. Oke, biar semangat. SMP Negeri 13. Tambahi ke bawah, setelah tangan ke atas, dak kelek mambu, diturunkan. Yes. Setelah yes baru tepuk tangan. Horong. Ulangi lagi, siap. SMP Negeri 13. Tanpa batas. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Buatlah dirimu untuk selalu siap dinilai. Hari ini materinya ini. Yang pertama, merenungkan kondisi remaja atau pemuda di sekitar kita. Teman-teman sekalian, murid-murid sekalian, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang kita banggakan. Kondisi di sekitar kita itu seperti ini. Ini gambar apa kira-kira? Konser musik, betul? Biasanya kalau ada konser musik yang hadir kira-kira banyak atau tidak? Kalau pengajian?
Itu kan sholawatan. Kalau pengajian bisa dibayangkan tren idola dan konser musik sekarang. Seandainya Kuto Arjo dihadirkan, sekarang musisi yang terkenal untuk gaul anak-anak sekarang apa? Ajeng. Siapa? Ajeng. Oh, kalau dia dihadirkan ke Kuto Arjo, kira-kira kita hadir nggak? Harga tiket masuknya yang paling depan 100.000 rupiah. Pengennya gratis ramodal. Maaf. Dulu ada di luar negeri namanya Lady Gaga. Lady Gaga itu lagunya, tampilannya kan kayak gitu ya. Didatangkan ke Indonesia, apa yang terjadi menurut sekalian? Tiket konser Lady Gaga 2 bulan sebelumnya, kalau konsernya bulan Agustus, sekarang di bulan Juni, tiket sudah terjual habis sebanyak 44.000 tiket. Dan harga antara 465.000 sampai 2.250.000 di Indonesia, di Jakarta. Sekarang kalau ada pengajian suruh bayar sakmene, hadir nggak? Bayangkan sebegitunya musuh ingin menghancurkan generasi ini dengan seperti itu. Bayangkan. Berikutnya agak kita cepat-cepat. Ini apa ini? Nah, ini lagi rame-ramenya ini Piala Dunia. Tadi malam mana sama mana? Perancis sama? Saya nggak tahu. Maaf. Bayangkan, bentar. Informasi yang saya terima, jadwalnya nih tak kasih bocoran. Saya Portugal sama Kongo nanti malam jam berapa? Jam 00. Terus Inggris sama Kroasia jam berapa? Jam 3. Terus Ghana sama Panama jam berapa? Kira-kira banyak yang nonton nggak? Banyak atau tidak? Hebat nggak? Bahkan kadang ada yang berpikir biasanya sore hari itu nggak tidur, dia tidur. Aku tak terus ya, ngopo? Kombengnya nobar. Ya toh? Jamnya aja jam 00. Pernah nggak di antara mereka mencoba sore saat tak tidur, nanti malam jam 1 saya akan bangun untuk sholat tahajud? Onora, yakin diguyu PT. Bukan saya tidak suka main bola, bukan saya tidak nonton bola. Ini kayak begini, dulu playmaker. Pernah ada bola di atas, saking senengnya kaki saya angkat, saya koprol, cepat kena entuk sirah. Dan balik ram lebu. Saya suka main bola, tapi yang jadi pertanyaan adalah, seperti itu mereka ingin menghancurkan generasi ini, seakan-akan ingin membuat sebuah festival yang sifatnya duniawi, menginternasional. Dan maaf, kira-kira yang nonton itu kebanyakan mbah-mbah atau anak muda? Bukan saya menghina yang nonton bola, boleh. Yang jadi masalah adalah sholat isyanya hilang, maghribnya hilang, subuhnya ya saya tansnah rakopanan waktu. Betul? Begitu. Padahal janjinya yang ditunggu apa? Yang ditunggu apa? Golnya uang paginya itu, paginya ya Swedia sama Tunisia kemarin.
Yang ditunggu-tunggu itu hanya kayak begitu tok. Nah itu pagi hari aja udah ada beritanya, bisa dilihat, bola Bali ditonton. Kenapa harus lelean ninggal ke sholat isya? Iya toh? Boleh silakan nobar sampai jam 1 malam, tapi di sela-sela iklan tahajud dong. Diguyu PT. maaf ya begitu. Saya juga suka nonton gitu, tapi kalau nonton di TV kalau sendirian memang nggak asik ya. Asiknya tuh kalau bareng-bareng tuh, kalau nanti mau coba kali iya kayak gitu malah. Yang monggo-monggo aja itu hobi. Tapi yang jadi masalah adalah lupa kesejatian kita seorang pemuda yang akan menjadi calon-calon pemimpin. Ya, berikutnya apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Ya. Game online, kecanduan. Saya yakin dari sekian mesti semuanya sudah pernah main game, betul? Ada yang belum pernah? Belum pernah konangan. Oke, belum. Hebat. Subhanallah. Tepuk tangan buat teman kita ini. Belum pernah nge-game. Iya. Masalahnya apa randu ya HP. Nggak apa-apa. Bagus itu. Maaf nih. Ada berita tidak bohong, bukan hoax. Seorang pria warga Cina mengembuskan napas terakhirnya setelah bermain game 3 hari berturut-turut tanpa henti. Mungkin di sini tertawa. Anak kalau udah kecanduan game, ingat makan nggak? Jangankan makan, jangankan sholat, makan aja lupa. Ya toh? Sebegitunya bahaya sebenarnya generasi ini diserang oleh musuh-musuh kita. Apa ini? Loh, penyalahan internet. Biasanya kalau ada wifi gratis, teng telodok di sana itu anak-anak itu. Ono wifi gratis, wes. Atau ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian seperti ini beritanya. Sebuah penelitian di satu kota di Jawa Timur bahkan menyebutkan 78 pelajar datang ke warnet hanya untuk mengakses situs Leparno. Maaf kalau ada yang bernama Parno tidak tahu unsur kesengajaan. Bisa dibayangkan. Bahkan kemudian Google menempatkan Indonesia berada di posisi ke-6 dunia untuk urusan pengaksesan halaman berisikan pornografi. Tepuk tangan atau tidak? Tepuk tangan atau tidak? Perlu kita tingkatkan atau kita turunkan? Tingkatkan atau turunkan? Biar bisa menjadi peringkat 1. Setuju? Oh, malah setuju lah. Astagfirullah. Sebegitunya. Kita lanjut. Sweet. Ayo. Ayo. Cantik tidak? Cantik tidak? Nek menurut saya sih cantik wong perempuan. Hanya masalahnya apa? Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Insya Allah untuk SMP Negeri 13 tidak ada. Allahumma. Generasi coba-coba, maaf anak-anak sekalian, bukan memandang sebelah mata bagi yang sudah terbiasa merokok jika memang pada usianya. Walau saya sendiri juga tidak merokok. Ini yang jadi masalah. 3 dari 10 pelajar di Indonesia pernah merokok sebelum usia 10 tahun. 34% pelajar tingkat SMA perokok aktif. Nek enggak ngerokok itu rasanya hidup tidak sempurna. Bahkan sehabis makan selalu membacakan dalil lama ta'udud salid. Dalilnya itu lama ta'udud
Katanya kalau habis makan kok nggak ngerokok itu kurang sempurna. Oh betul lah. Nggak apa-apa. Nggak, yang kita takutkan kalau sudah kecanduan biasanya meningkat, tidak hanya rokok, narkoba. Itu yang kita takutkan sebetulnya. Nah, berikutnya apa ini? Nah, insya Allah di SMP 13 tidak terjadi seperti ini. Apa maksudnya? Gelombang pergaulan bebas. Laki-laki dan perempuan sudah ada batasnya. Alhamdulillah hari ini pengajian ada batas antara perempuan dan laki-laki. Jangan pegang-pegang aku, haram. Don't touch me. Bukan malah peluklah aku kurang ajar. Ya, ada yang menawarkan kayak gitu, peluklah aku. Ya seneng banget Rang. Astagfirullahaladzim. Berjalan bersama-sama, wah, berpegangan tangan. Sepanjang gak ketahuan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang tak ketahuan ku peluk dirimu. Mas, bayangkan. Dan maaf anak-anak sekalian, survei ini survei Hotline Pendidikan Bersama Sanabun Surabaya menyebutkan 44% pelajar setingkat SMA di Surabaya berpandangan bahwa hubungan seks selama pacaran diperbolehkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari angka itu 16% di antara telah melakukan hubungan seks. Maaf, ketika pertama kali saya diangkat menjadi guru di tahun 2003 di sebuah sekolahan di Purworejo, ada kasus begini. Ada 2 perempuan kelas 8, 1 laki-laki kelas 7. Yang kelas 8 berebut pada sang lelaki yang satu ini. Akhirnya biar dapat sang lelaki, yang satu menghalalkan segala dan rela tubuhnya untuk disentuh oleh yang bersangkutan itu. Itu anak SMP. Yo, yang punya pacar ngacung. Ayo, nggak berani loh. Kita doakan hari ini, nanti sore putus. Allahumma. Mas, yang punya pacar ngacung. Kalau nggak berani. Kita doakan siang ini putus. Dicatat oleh malaikat, kalau nanti kok belum putus berarti nih ada berita. Apa ini? Sensor. Bayangkan di sekolah-sekolah mereka berusaha ketika istirahat di pojok-pojok WC, di pojok-pojok kantin. Pasah nuding gue siro. Ya. Kayaknya di sini ada deh. Bahkan janjinya tidak ada ekstra, tapi mulai rada keri-kerian. Nah, ini berita. Baca judulnya dengan keras. 1, 2, 3. Maaf,
itu di koran. Astagfirullahaladzim ya Allah. Arak dadi apa sok tuwa negara gak digoreng ndi. Ya. Masya Allah. Kenapa? Semuanya di tempat duduk, tutup mulut, gerak. Kenapa itu terjadi? Ini salah satu penyebabnya. Ragam arus kegalauan. Artinya apa? Kita tuh sekarang masih bertanya-tanya. Jangan-jangan ini pacaran itu apa ora sih? Itu kan? Pertanyaannya kalau tidak, ternyata sinetron yang kita lihat di TV-TV, film yang kita lihat di TV mengajarkan semuanya. Coba judulnya adalah Sofa dan Marwah. Bagus nggak? Sofa mah bagus, tapi isi ceritanya apa? Pacaran. Ada judul indah sekali, Aqsa dan Madinah. Tapi isinya apa? Pernah suatu saat saya nggak sengaja di warung, habis sholat isya, ada TV sinetron, nggak tahu judulnya apa, tapi pelakunya di situ ada seorang mbak-mbak, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak. Mbak-mbaknya itu memanggil bapaknya dengan kata-kata Abi. Abi, gimana kabarnya? Anak saya manggil saya Abi. Kemarin saya dipanggil Jokowi, nggak mau. Karena nama saya bukan Jokowi. Maksudnya begini, memanggil orang tuanya dengan Abi, Umi. Gimana kabarnya? Baik. Abi, hari ini ada acara nggak? Nggak ada, mau di rumah aja. Lah, baru datanglah seorang lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ketemu dengan bapaknya. Akhirnya singkat cerita, si laki-laki ini mau mengajak perempuan itu keluar pacaran. Terus sang perempuan dengan santainya bilang sama bapaknya, Abi, maaf ya, aku tak keluar dulu dengan mamasku itu. Terus bapaknya dengan entengnya mengatakan, silahkan, nanti hati-hati ya, kalau mau pegang tangan, bismillah dulu aja. Terus itu karena siang hari, nanti kalau di tengah perjalanan ada waktu sholat sholat duhur, mereka berdua, Dek, yuk kita sholat dulu yuk di masjid. Bayangkan pacaran sambil sholat. Setelah rampung, assalamualaikum, sang lelaki mamasnya mengelukkan tangan kepada adiknya, diciumlah tangannya. Betul-betul mesra, betul nggak? Pertanyaannya, nek kamu jadi malaikat itu maksiat atau pahala? Kalau kamu jadi malaikat itu maksiat atau pahala? Sholat kok maksiat, ayo. Itu bikin malaikat mumet, mesake malaikat. Nah, siswa semuanya, ini yang salah satu penyebabnya. Dan yang lainnya apa? Memang sengaja musuh-musuh Indonesia ingin menghancurkan Indonesia dari generasi mudanya. Harusnya kita itu bangga menjadi pelajar, betul nggak? Karena tinggal saya percepat. Pelajar Indonesia dalam ancaman. Ini masalahnya, kita tuh sedang diancam oleh musuh-musuh yang ingin menjajah Indonesia. Di sebelum 1945 penjajahan berupa fisik datang ke Indonesia. Sekarang dengan budaya-budaya yang ada, mereka ingin menghancurkan kita semuanya. Itu yang perlu kita sadari bersama. Kalau ada teman kita taat, umpamanya pas istirahat ada yang lari ke sana untuk sholat duha, hari apa diketawakan. Zamannya ini kok sholat duha, kuno, begitu. Coba kamu jalan-jalan di pasar mendengar azan duhur, yuk kita sholat dulu, sholat bareng sama laki warek. Seperti itu generasi sekarang kita berpikirnya. Naudzubillah min. Sehingga ini saya percepat saja karena tinggal 10 menit. Ini musuh kita. Kegalauan itu apa tadi contohnya? Kegalauan nafsu ini. Dari seks, spot, song, lagu-lagu.
Kalau kita lihat budaya tidak lagi menunjukkan kita orang Indonesia dan yang bersuku bangsa Jawa. Sudah lepas budaya-budaya kebaikan yang ada dalam diri kita ini. Contoh, serangan seksnya apa tadi sebagian sudah kita uraikan. Nah, sensor. Bikin hidup jadi. Aduh, terbiasa nonton kayak gini nggak nyaman hidupnya, tidak semakin membuat bahagia. Panas sport, tadi contoh ya, lomba-lomba. Bayangkan seperti itu. Dan mereka bangga, maaf. Ini kalau umpamanya pas kayak gitu dia jatuh, kira-kira pada tepuk tangan nolong atau malah syukur? Begitu. Malah disyukurin. Tapi dia begitu bangganya menunjukkan, iki lo aku hebat apa mau ngisok kaya palingnya jungkel. Maaf kalau yang sudah terbiasa kayak gitu. Boleh saja punya hobi kayak gitu, tapi ditunjukkan pada hal yang positif tentunya. Hal-hal yang menyenangkan, generasi foya-foya, film juga demikian. Pakaian, jenis-jenis pakaian, paling aneh, paling laku. Lagu-lagu juga sekarang banyak lagu-lagu yang betul-betul kurang pas. Ini kesimpulan dari tadi yang kita lihat dari kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Agama itu mistis. Jadi kayaknya agama itu hanya urusan apa? Akhirat sama urusan jin dan setan. Makanya sinetron-sinetron kalau urusannya dengan kesurupan, Islam datang pakai tasbih, bareng nyuruh Allahu Akbar, begitu. Islam hanya urusan nggak begitu. Ketika bicara pasar, ketika bicara negara, nggak pernah bicara tentang agama. Betapa sangat bahayanya. Bahkan ketika semakin tampilannya agamis, maaf, dulu pernah terjadi kalau ada orang tampilannya seperti saya nih, pakai jenggot, medeni kayak wong, fanatik teroris kayak. Dulu pernah seperti itu. Bahkan pertama kali ketika saya jadi PNS aja, nyaris teman-teman saya nggak berani pakai jenggot sebab akan dicorek, wih teroris. Jadi di mata generasi ini, orang berpenampilan agamis menunjukkan agama itu medeni. Ada orang tua anaknya ngaji, ojo ngaji, ndak jadi teroris, kurang ajar. Ngaji kok ora entuk. Dan itu terjadi. Betapa musuh-musuh kita sangat hebat untuk menghancurkan generasi ini. Ini apa nih? Nah, agama itu kuno. Hal yang agama itu cukup di tempat ibadah saja. Semuanya boleh asal agamis. Tadi saya pernah ditanya, Pak, bagaimana cara pacaran Islami? Ayo, bagaimana cara pacaran Islami? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Nah, mesti kepengen pacaran. Bagaimana cara pacaran Islami? Ada caranya. Nikah dulu baru pacaran. Setuju? Setuju? Maaf mbak, sekarang kamu duwe pacarmu SMA, SMK, so nek dhek kuliah kerja, kowe ditinggal golek liyane, yakin? Ya? Betul nggak? Saja iya. Andai engkau jadi bunga, aku jadi pakna. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Ku entup engkau dan ku tinggal pergi, kapok. Sebegitunya begitu. Nah, ini sangat bahaya sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, percaya tidak? Percaya tidak? Kita sedih nggak kalau kita jadi bagian dari itu? Sedih nggak? Kita akan menjadi apa? Kamu akan menjadi apa 20 tahun ke depan? Di tempat duduk, siap ya? Mungkinkah di SMP Negeri 13 mengubah itu semua? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Saya ulangi, saya baca.
Mungkinkah di SMP Negeri 13 Purworejo mengubah itu semua? Bukan hanya mungkin, harus bareng. Apa? Apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk perubahan-perubahan itu? Hari ini jikalau kita niatkan untuk memperingati tahun baru Hijriah, bukankah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah untuk mempersiapkan peradaban Islam yang lebih baik? Hari ini kita tidak perlu pindah dari Mekah menuju ke Madinah, tapi marilah kita pindah dari perilaku yang kurang baik menuju pada perilaku yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Untuk itu, yang pertama yang kita lakukan adalah satu, baca bersama. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, mulailah sekarang juga. Yang ketiga, mulailah dari hal yang kecil-kecil. Mari kita baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mari kita mohon pada Allah. Mohon semuanya untuk duduk yang rapi. Kita akan memohon pada Allah. Duduknya sila yang rapi. Tidak ada yang menulis. Anak sekalian, secara ilmu baru saja kita sudah ekspresikan bersama tentang bagaimana kondisi di sekitar kita. Jikalau kita menjadi salah satu dari pelakunya, saatnya mari kita bertobat pada Allah SWT. Hari ini kita akan mulai dari perkara-perkara yang kecil dari diri kita sekarang juga, dan mulai dari diri kita semua. Untuk itu, atas segala khilaf yang kemarin kita lakukan, mari kita memohon pada Allah dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Yang belakang, maaf, terima kasih. Yang kita takutkan adalah ketika Allah sudah menutup telinga kita, sehingga kita tidak siap untuk menerima kebaikan-kebaikan informasi, sehingga kita masuk dalam hati. Bahasa Al-Quran mengatakan orang kafir adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu dikasih nasihat atau tidak, tetap aja nggak berubah. Sebab apa? Allah telah menutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Mudah-mudahan hari ini yang sebentar ini Allah bukakan mata hati kita, Allah bukakan telinga kita, sehingga kita siap untuk menerima kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma lihadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibtigu amadatillah wali kulli niatin sholihah. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita, panjang usia, dimudahkan untuk menerima ilmu pengetahuan,
diberikan sukses dunia dan akhirat. Lihat ini ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saya mimpin doa, nanti murid-murid saya mengamini. Aminnya nggak usah keras-keras. Jika mau dilisankan nggak usah keras-keras, yang khusyuk. Karena ada prinsip dalam doa, bisa jadi saya yang berdoa belum dikabulkan dengan doa yang saya ucapkan, tapi ada salah satu di antara kamu yang mengamini dengan ikhlas, menjadi penyebab dikabulkannya doa kita. Sekali lagi, bisa jadi doa yang saya ucapkan belum Allah kabulkan, tetapi ada di antara kamu yang ikhlas mengamini sehingga doa kita terkabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di ruangan ini. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk selalu mensyukuri atas karunia yang Kau telah limpahkan pada kami. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat aniaya pada diri kami, khilaf. Kami selalu menjauh darimu. Ya Allah, berikan potensi petunjuk-Mu sehingga melalui acara ini, ya Allah, Kau bukakan hati kami, Kau bukakan mata kami, ya Allah, Kau bukakan mata telinga kami, ya Allah, sehingga kami semakin bisa mendekat pada Allah. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Ya Allah, berikan kebermanfaatan terhadap ilmu yang kami terima pada hari ini. Ya Allah, ilmu itu berbarokah dalam kehidupan kami. Ya Allah, semakin menyadarkan kehambaanku di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul al-Fatihah. Hamdan rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf banyak khilaf, dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.